student, before we start our morning break, let us sing a song entitled Cinta Sejati. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, korban untuk diriku. Baiklah anak-anak, kita akan saat teduh terlebih dahulu. Mem Yani ajak anak-anak untuk berdoa bersama Mem Yani. Let's pray together. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Bapa serta kasih karunia yang selalu Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dengan sukacita. Bapak yang baik, kami akan memulai kegiatan kami pada hari ini, kegiatan belajar yang dilakukan secara daring. Tapi sebelumnya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan boleh menguatkan anak-anak, boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan mereka, serta boleh mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Kami sambut Bapa firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah anak-anak, Mem Yani ajak anak-anak untuk menyiapkan terlebih dahulu buku saat teduhnya serta Alkitabnya. Hari ini kita sudah menggunakan buku saat teduh ya. Oke, ambil buku saat teduhmu, lihat di halaman 1. Buka buku saat teduhnya di halaman 1. Jika sudah, kita juga mau baca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 149 ayat yang keempat. Yuk sama-sama kita mau buka Alkitab kita di Mazmur 149 ayat yang keempat. Jika sudah, Mem Yani akan bacakan firman Tuhan tersebut buat anak-anak semua ya. Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Amin. Nah anak-anak, di semester 2 ini kalian belajar karakter mandiri. Pasti semuanya sudah memiliki karakter mandiri dalam dirinya masing-masing. Nah, anak-anak di kelas 8 ini semester 2, karena kalian belajar lagi karakter mandiri, harusnya kalian semua meningkatkan kemandirian kalian di dalam hidup kalian. Nah, firman Tuhan hari ini di buku saat teduhmu judulnya Yusuf. Yusuf ini adalah tokoh yang diambil sebagai maskot di karakter mandiri kita. Nah, yuk kita sudah tahu ya bagaimana kehidupannya Yusuf. Yusuf anak dari siapa nak? Iya, Yusuf anak dari Yakub. Yusuf ini adalah anak kesayangan dari Yakub. Ya, Yusuf adalah anak yang paling dikasihi oleh Yakub, sehingga anak-anak tahu saudara-saudaranya Yusuf menjadi iri karena papanya Yakub lebih mengasihi Yusuf dibandingkan saudara-saudara lainnya. Sehingga anak-anak pasti sudah pernah mendengar ya cerita tentang si Yusuf di mana dia bermimpi. Ketika ia menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, itu malah membuat saudara-saudaranya itu membenci dia, sehingga mereka memiliki maksud yang jelek untuk Yusuf. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Nah, anak-anak boleh bayangkan bagaimana kehidupan Yusuf ketika ia dijual serta dijadikan budak oleh pedagang-pedagang di Mesir. Selain dia dijadikan budak, dia juga pernah difitnah, dimasukkan ke dalam penjara.
Nah, kehidupan Yusuf ketika di Mesir, jauh dari papanya, jauh dari Yakub sebagai bapaknya yang mengasihi dia, hidupnya sangat sengsara. Dia sudah dibenci, kemudian dia diasingkan, dijual, difitnah. Yusuf begitu mengalami penderitaan. Tapi anak-anak tahu, di dalam penderitaan tersebut, Yusuf tahu dia sendirian. Dia nggak ada bapaknya yang mengasihi dia tidak punya saudara-saudaranya. Tapi dia ingat, dia punya Allah yang luar biasa dan dahsyat. Dia tidak lupa bahwa Tuhan akan menolong dia dalam kondisi apapun. Nah, dari Yusuf ini kita belajar bahwa Yusuf memiliki karakter mandiri. Ketika dia jauh dari orang tuanya, dari keluarganya, Yusuf bisa menunjukkan karakter mandirinya. Dia bisa hidup sendiri di dalam penderitaannya, tapi dia ingat bahwa dia punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Di saat dia sulit, dia tidak menyalahkan Tuhan, tapi dia tahu ketika saya mengalami kesulitan, Tuhan tidak mungkin pernah meninggalkan kita. Nah, dari sini kita mau belajar apa ya anak-anak? Nah, anak-anak tahu bagaimana kehidupan kita sekarang. Anak-anak masih melakukan kegiatan belajar yang dilakukan secara daring, belum bisa tatap muka dengan guru-guru atau teman. Mungkin ketika anak-anak di sekolah, ketika kalian tidak mengerti tentang materi atau pembelajaran, kalian bisa bertanya kepada bapak ibu guru, kepada mister dan miss. Kemudian anak-anak juga boleh bertanya kepada teman-teman di sekeliling kalian. Nah, sekarang ini kemandirian kalian harus diuji. Sama seperti Yusuf hidup mandiri di Mesir tanpa bapaknya, tanpa Yakub, kemudian tanpa saudara-saudaranya. Anak-anak juga hari ini sedang diuji kemandirian kalian. Kalian harus belajar secara mandiri. Bapak ibu guru hanya mendampingi kalian melalui video pembelajaran yang di-share melalui WA Group kelas. Mungkin anak-anak juga bisa bertanya kepada papa dan mama di rumah. Atau mungkin di antara kalian yang papa mamanya sedang bekerja dari pagi hingga sore hari. Nah, saat inilah anak-anak harus ingat, ketika anak-anak sendirian, kita masih punya Tuhan. Minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kalian hikmat. Supaya apa? Anak-anak bisa belajar secara mandiri di rumah. Kemudian anak-anak bisa menyelesaikan tugas di rumah secara mandiri. Tanggung jawabnya lebih ditingkatkan lagi. Nah, dalam keadaan seperti ini, Yusuf tidak melupakan ketika dia sudah mengalami penderitaan, dia tetap mempertahankan kebenaran akan firman Tuhan. Nah, anak-anak tahu dong, setelah Yusuf mengalami penderitaan, sampai akhirnya Yusuf mendapatkan jabatan. Nah, pada saat dia mendapatkan jabatan, itu bisa membuat Yusuf sebenarnya bahasanya balas dendam kepada teman-teman, kepada saudara-saudaranya. Dia bisa saja melakukan itu. Nah, sekarang Meme tanya, apakah Yusuf melakukan balas dendam kepada teman-teman, kepada saudara-saudaranya? Tidak. Dia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Dia tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya. Nah, dia tetap mengasihi, dia tahu firman Tuhan, dia melakukannya. Yuk, Meme ajak anak-anak. Kita sedang belajar karakter mandiri. Saat ini, katakan kepada dirimu, saya akan mandiri. Tanpa dihubungi oleh Mr. Miss untuk menyelesaikan tugas, anak-anak sudah on time menyelesaikan tugas yang diberikan. Tanpa diingatkan papa dan mama, anak-anak juga on time menyelesaikan tugas. Bapak ibu gurunya tidak harus menghubungi papa mama untuk mengingatkan anak-anak menyelesaikan tugas yang diberikan. Apabila guru memberikan informasi, Yona baca, tuliskan di kolom komentar namamu sebagai absenmu telah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ayo dilakukan. Dari hal sekecil itu, tanpa diingatkan, anak-anak sudah menunjukkan karakter mandirinya. Kalau dikatakan oleh Memiani melalui informasi di WA Group, anak-anak absen dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 8. Lewat dari batas waktu yang telah ditentukan, anak-anak terlambat. Ayo tunjukkan mandirimu. Memiani tidak perlu lagi mengingatkan batas waktu untuk absen. Ya, jadi kalaupun sekarang anak-anak belajar di rumah secara daring, mandiri, tanpa ada papa mama yang mendampingi, kemudian tanpa ada mister dan miss yang mendampingi kalian, Memiani percaya dan yakin anak-anak akan minta pertolongan dari Tuhan, minta hikmat supaya kalian boleh mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan secara daring. Tidak ada masalah, karena percayalah, Yusuf saja disertai oleh Tuhan di masa kesulitannya. Ya, Yusuf aja disertai oleh Tuhan, ditolong, diberkati ketika dia ada di masa kesulitan. Apalagi kita sama seperti Yusuf. Berarti percayalah, mungkin anak-anak ada mengalami kesulitan untuk proses belajar yang dilakukan secara mandiri seperti ini.
Minta pertolongan kepada Tuhan, supaya apa? Supaya Tuhan menolong kalian diberikan hikmat. Nah, firman Tuhan dikatakan pada pagi hari ini, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya yang memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berikan saya hikmat Tuhan, supaya saya bisa secara mandiri mengikuti kegiatan pembelajaran yang masih dilakukan tanpa diingatkan oleh orang tua, tanpa misnya menghubungi kalian bisa mandiri dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Bukan hanya tugas yang di sekolah, tapi tugas-tugas yang diberikan oleh papa mama di rumah. Bisa ya? Memian yakin dan percaya anak-anak kelas 8 semuanya sudah bisa melakukan atau telah memiliki karakter mandiri di dalam dirinya. Hanya tinggal ditingkatkan saja. Oke, minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan menolong dan menyertai anak-anak semuanya, supaya anak-anak bisa semakin mandiri dalam proses pembelajarannya, tumbuh menjadi anak-anak yang memiliki karakter mandiri. Oke? Nah, sampai di sini dulu firman Tuhannya. Anak-anak tuliskan pada buku saat teduhmu tanggalnya, ya. Hari Senin, tanggal berapa sekarang? Ya, tanggal 11 Januari 2021. Kemudian jangan lupa minta tanda tangan papa dan mama di buku saat teduhmu. Lakukan saat teduh ini setiap hari, wajib dilakukan. Anak yang mandiri akan melakukan saat teduh tanpa diingatkan oleh orang tuanya, tanpa diingatkan oleh mister dan misnya. Oke? Memang dipercaya anak-anak kelas 8 adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang memiliki karakter yang sudah mandiri, tinggal ditingkatkan lagi. Nah, sampai di sini dulu firman Tuhan. Kita mau tutup di dalam doa, kita mau belajar kembali. Oke? Let's pray together. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat firman yang boleh kami baca. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak di dalam proses mereka boleh memiliki karakter mandiri. Kami percaya Bapa, Tuhan akan menyertai hidup mereka. Di dalam kesulitan mereka Bapa mungkin mengikuti kegiatan belajar secara daring ini, Tuhan akan memberikan mereka hikmat sehingga mereka mampu untuk mengikuti proses pembelajaran dengan sangat baik. Berikan mereka Tuhan kemampuan untuk selalu meningkatkan tanggung jawab mereka dalam proses belajar. Tingkatkan karakter mandiri dalam kegiatan proses pembelajaran yang masih kami lakukan sampai dengan hari ini. Kami percaya Bapak, Tuhan akan menolong, memberkati anak-anak kelas 8 yang sedang belajar melalui proses pembelajaran daring. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk orang tua dari peserta didik kami. Tuhan memberkati usaha mereka. Biarlah Tuhan memberikan kemampuan kepada setiap orang tua boleh membimbing, mendidik anak-anak di rumah yang masih mengikuti kegiatan belajar secara daring. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk kegiatan kami pada hari ini. Anak-anak sudah mulai mengikuti kegiatan pembelajaran. Biarlah setiap materi yang kami share Tuhan melalui video pembelajaran boleh mereka mengerti, boleh mereka pahami, sehingga setiap tugas-tugas yang kami berikan kepada mereka tidak mengalami kendala. Karena kami percaya Bapa, Tuhan selalu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua kegiatan kami dari pagi hingga siang hari nanti ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menolong dan memberkati. Terpujilah nama Bapa sekarang hingga selamanya. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, selamat mengikuti kegiatan belajar pada hari ini. Pesan Memiani adalah tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus